Bab 708. Bawa ia pergi. Apa yang kamu bilang? Andri Han langsung menyipitkan mata, aura tubuhnya juga menjadi bahaya dan mengerikan. Kecelakaan. Apa yang dimaksud dari kecelakaan itu? Jelaskan yang benar. Asisten itu dibuat terkejut dan gagap oleh Andri Han yang begitu suram, kemudian ia mengeluarkan ponsel dengan gemetar dan mulai mencari berita itu, lalu membawanya ke hadapan Andri Han. CEO Han, coba Anda lihat. Berita ini baru saja dikabarkan tadi. Andri Han yang merasa sangat kesal mengambil ponselnya melirik sekilas. Nyatanya ia langsung menemukan berita kecelakaan pesawat, dan pesawat itu kebetulan adalah pesawat yang ditumpangi Golden Ye. Melihat berita ini, mata Andri Han langsung menggelap dan hampir tidak dapat menahannya. Seketika ia teringat adiknya, Audrey. Bahkan dirinya saja tidak kuat setelah mendengar berita ini, lalu bagaimana dengan Audrey? Mungkin ia akan lebih terpukul. Setelah mengetahui berita ini, mata Andri Han langsung menggelap. Bahkan aura di sekujur tubuhnya juga menjadi sangat suram. Ia menoleh sekilas ke arah asisten yang berada di sampingnya dengan serius. Jangan bocorkan masalah ini untuk sementara waktu. Tapi bagaimana dengan acara pernikahan ini? Ketika menerima berita ini, asisten itu juga merasa sangat panik. Lagi pula kemungkinan hal ini terjadi hanya ada 0,001% dan bisa-bisanya ia bertemu dengan hal seperti ini. Sebuah acara pernikahan yang begitu besar. Acara pernikahan besar yang dikerumuni oleh banyak orang, beserta banyak media yang mengambil kamera berdiri di sini. Namun mempelai prianya malah terjadi kecelakaan. Jika mempelai pria tidak menghadiri pernikahan ini, lalu bagaimana ia harus mengatasi masalah ini? Jika tidak mengatakannya keluar, maka orang lain tidak akan tahu kalau mempelai pria terjadi kecelakaan. Kalau semua orang hanya tahu mempelai pria tidak datang, maka sama saja seperti sedang memberitahu semua orang bahwa mempelai wanita sudah ditinggalkan begitu saja. Asisten tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa menatap Andri Han kebingungan. CEO Han, apa yang harus aku lakukan? Kak Siska, iya. Andri Han meliriknya sinis. Bukankah kamu itu asisten? Seharusnya kamu memikirkan caranya sekarang ini. Apa? Meskipun dirinya adalah seorang asisten, tapi ia tidak memiliki otak yang sehebat itu. CEO Han, aku ini terlalu bodoh, benar-benar tidak dapat memikirkan cara bagaimana. Kalau aku menghubungi Kak Siska, menanyanya untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Andri Han memandangnya sinis, seperti sedang melihat seseorang yang tidak berguna. Sebenarnya asisten itu juga dapat memahami suasana hati Andri Han sekarang ini. Terjadinya masalah yang begitu besar, ia tentu saja harus menghibur adik perempuannya. Namun acara ini bukanlah acara biasa, ini adalah acara pernikahan dan mereka tengah berada di aula pernikahan. Dan dirinya hanyalah seorang asisten kecil, lalu bagaimana ia harus mengatasi masalah ini? Lebih baik ia hubungi Kak Siska terlebih dahulu. Asisten itu pun tidak menghiraukan tatapan Andri Han dan mengeluarkan ponsel langsung menghubungi Siska Su dengan berani. Setelah panggilan itu terhubung, asisten itu pun pindah ke samping dan menanyai Siska Su. Kak Siska, tadi CEO Han bilang jangan beritahu masalah ini kepada Nona Audrey, dan ia menyuruhku untuk memikirkan caranya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siska Su yang tengah berangkat ke aula pernikahan berujar. Hal ini memanglah hal yang membuat orang sakit kepala. Acara pernikahan besar ini dihadiri oleh banyak orang, dan yang terparah adalah banyak media yang menghadiri acara ini juga. Tidak perlu membahas media luar negeri, bahkan juga ada beberapa media dalam negeri yang datang kemari karena berita tersebut. Untuk kejadian di mana mempelai pria yang tidak muncul-muncul, mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan ditulis oleh media-media sana. Tidak memberitahu masalah yang begitu besar kepada Nona Audrey. Memanglah sebuah hal yang sangat sulit. Siska Su sudah berpikir lama,
namun juga tidak terpikir ide yang baik dan hanya bisa berkata, sekarang aku juga bingung untuk memikirkan cara penyelesaiannya. Kamu cari cara dulu untuk menenangkan kondisi di sana. Tunggu aku datang, kita baru urus yang lain. Untuk Nona Audrey sana, kamu suruh ia pergi ke ruangan dulu untuk istirahat, bilangnya aku masih mencari tahu kondisi Tuan Ye. Oh iya, kamu harus sebisa mungkin jangan membiarkannya menyentuh ponsel. Untuk urusan ini, kamu boleh meminta bantuan Gita. Mendengar ini, asisten itu langsung mengangguk kuat. Benar-benar sekretaris yang sudah bekerja lama dengan CEO Han, bahkan lebih teliti darinya dalam melakukan sesuatu. Walaupun ia tahu hasilnya tidak akan bisa berubah, tapi ia malah masih berusaha mungkin memikirkan cara untuk mempertahankan segala hal ini. Aku akan segera melaksanakannya. Usai memutuskan panggilan, asisten itu pun melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Siskasu. Hanya saja, langkah pertamanya sudah mengalami halangan. Audrey Han tidak mau pergi ke ruang istirahat dan hanya mau menunggu di aula pernikahan. Sejumlah lampu kilat dan kamera terus berputar di sekitarnya. Asisten pun merasa sangat panik dan hanya bisa memberi kode kepada Gita melalui tatapan. Meskipun Gita tidak tahu ada apa yang terjadi dan bukanlah orang yang terlibat dalam sana, tapi ia dapat mengerti maksud asisten itu, jadi ia hanya bisa maju ke depan dan menarik Audrey Han. Rambut dan riasan wajahmu agak berantakan, mari kita ke belakang merapikannya sebentar. Mendengar ini, raut wajah Audrey Han langsung berubah, kemudian buru-buru mengulur tangan menyentuh wajahnya sendiri. Berantakan. Mungkin penata tidak merapikannya dengan benar. Audrey Han, bagaimana bisa seperti itu? Ia menoleh ke arah Gita yang berada di samping dan memandangnya dengan tatapan yang tulus, hingga Gita merasa sedikit malu. Pada akhirnya, ia hanya bisa berkata, apa yang aku katakan itu benar, lipstikmu tidak sengaja kena ke sebelah bibir. Usai berkata, ia langsung mengelus bibirnya yang terlapisi lipstik dan membantu Audrey Han mengelapnya, ketika Audrey Han sedang tidak menaruh perhatian. Gerakannya terlihat seperti sedang membantu Audrey Han mengelap dagu, tapi kenyataannya ia malah mengelap lipstik yang terdapat di jarinya ke atas dagu Audrey Han. Lihat. Selesai melakukan semua itu, Gita mengeluarkan ponselnya dan membuka kamera. Kena lipstik? Mungkin karena kamu kurang berhati-hati tadi. Audrey Han terdiam, memandang dirinya yang berada di dalam kamera. Tak lama kemudian, ia mengangguk. Baik, mari kita pergi ke belakang merapikannya. Melihat Audrey Han yang akhirnya mau gerak, Gita pun menghela nafas lega, sambil menggandengnya, sambil membantunya mengangkat tepi gaun berjalan menuju ke lain arah dan berkata, kamu hati-hati ya. Melihat mereka yang pelan-pelan berjalan ke arah belakang, asisten itu akhirnya bisa menghela nafas, lalu lanjut mengurus hal lain. Gita menggandeng Audrey Han berjalan ke belakang, sambil berkata, kamu istirahat dulu di sini, aku pergi cari penata untuk merapikan riasan wajahmu. Tidak perlu. Audrey Han menggeleng kepala dan menolak permintaan Gita. Hanya lipstik saja yang tidak rapi, aku sendiri bisa mengatasinya. Tapi, Gita merasa sedikit ragu. Apakah kamu bisa menyelesaikannya sendiri? Lagi pula hari ini adalah... Karena ini adalah acara pernikahan, jadi aku yang sebagai mempelai wanita juga tidak boleh menghilang terlalu lama. Aku harus segera menyelesaikan ini dan pergi ke depan sana. Kalau tidak, bagaimana dengan Colden jika ia tidak menemuiku? Gita. Seketika ia kebingungan apa yang harus ia katakan lagi. Gita pun membantunya pergi ke belakang. Audrey Han sendiri pergi merapikan riasan, dan Gita memakai kesempatan ini untuk keluar. Kebetulan asisten itu buru-buru berlari kemari dan melambaikan tangannya dari jauh sana. Gita tidak mengerti ada apa yang terjadi dan hanya bisa menghampirinya. Ada apa? Mengapa kamu tadi membiarkan aku membawa Audrey datang ke belakang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hingga sini, Gita diam-diam mulai merasakan sebuah firasat yang buruk.
Asisten itu memasang wajah tidak berdaya, aku juga tidak ada cara lain lagi. Kak Siska lah yang menyuruhku untuk melakukannya. Pesawat yang ditumpangi Tuan Ye itu mengalami kecelakaan, dan sekarang Kak Siska sedang berada dalam perjalanan pulang. Bersambung.